Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-156, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 dengan judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mohon hikmat dan pengertian. Tuhan kiranya mencelikan mata setiap kami, supaya apapun yang kami renungkan di kesempatan kali ini Tuhan, biarlah semuanya berasal dari hikmat dan pengertian oleh roh-Mu, oleh kuasa ilahi, yang kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, pembacaan Alkitab kita di kesempatan kali ini lumayan panjang dan lebar saudaraku ya. Tapi sekali lagi kita akan berusaha untuk menangkap apa pesan Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya ketika kita bersama-sama membaca kebenaran firman ini, pasti muncul ada rema atau hikmat yang tersembunyi, yang tiba-tiba seperti menggelitik hati dan pikiran kita. Seakan-akan ada yang membuka mata rohani kita dan membuat kita dicelikan. Oh ya, aku mengerti. Nah, dari pembacaan kita tadi, kira-kira di bagian mana saudara mendapatkan hikmat dan pengertian? Kalau saudara merasa diberkati, saudara tidak usah ragu, tidak usah malu. Tuliskan saja di kolom komentar supaya kita boleh berbagi rema dan pengertian yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami apa yang menjadi konteks pembahasan kita kali ini ya. Dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yang menarik di sini ialah saat Yesus dan murid-muridnya, di mana sebelumnya mereka diombang-ambing di atas perahu oleh angin ribut, dan setelah itu terjadi mujizat bagaimana Yesus menghardik gelombang itu dan angin itu agar berhenti, dan seketika itu juga badai berhenti. Tibalah mereka di wilayah seberang. Saudara perlu tahu nama wilayah ini namanya Gerasa. Entah bagaimana pengejaannya, Gerasa atau Gerasa, sama dengan Gadara. Nah, ini adalah wilayah Dekapolis, saudaraku ya, yang bisa dikatakan sebagai daerahnya non-Yahudi. Jadi di sini mayoritas orang yang tinggal itu adalah orang Yunani Romawi. Dari mana kita tahu? Dari mana kita diteguhkan? Karena saudara di dalam cerita ini kan ada dibahas mengenai peternakan babi ya. Nah, bagi orang Yahudi, beternak babi atau memelihara babi itu adalah sesuatu yang najis. Jadi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang bangsa Yahudi, saudaraku ya. Ini juga menandakan bahwa daerah ini bukanlah tanah Israel secara religius. Ya, orang Yahudi juga biasanya akan menghindari tempat ini karena dianggap tidak tahir dan penuh dengan pengaruh orang kafir ya. Orang kafir itu artinya orang yang tidak termasuk bilangan orang Israel, keturunan Israel. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini, saudaraku ya. Kalau secara pribadi, saya mendapatkan rema ya. Ketika Yesus menjumpai seorang yang kerasukan roh jahat ini. Di sini dicatat dengan gamblang bahwa ada orang yang kerasukan roh jahat. Banyak orang yang melihat fenomena kerasukan lalu mulai berkata bahwa ini ada penjelasannya loh secara medis. Oke, silahkan saudara boleh memaparkan panjang lebar. Mungkin saudara istilahnya menolak dalam pikiran saudara. Saudara tidak percaya bahwa masa sih zaman sekarang masih ada istilah kerasukan roh jahat. Jangan-jangan itu cuma sugesti. Saudara tentu relate dengan beberapa kejadian yang namanya kerasukan massal. Satu orang kerasukan, tiba-tiba satu kelas kerasukan, tiba-tiba satu sekolah. Mayoritas anak-anak yang katanya tuh lemah akan mengalami kerasukan. Kitab suci saya berkata bahwa orang ini memang betul-betul kerasukan roh jahat. Saudara ya, jadi saya percaya bahwa roh jahat itu memang betul-betul ada. Tapi yang banyak kali masuk ke dalam film itu ya dilebih-lebihkan atau dibuat fiksi lah. Kenyataannya roh jahat juga tidak sekuat itu, saudaraku ya. Karena saya paling banyak kali
cuma bisa tersenyum ya ketika sutradara membuat ya entitas ini atau roh jahat ini menjadi kelihatannya lebih powerful gitu ya. Bahkan ketika berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan ritual eksorsisme atau pengusiran setan, seakan-akan setannya ini kuat sekali, overpower, OP, saudara ya. Bisa membuat orang-orang pelayan-pelayan, pastor atau apapun terpelanting. Bahkan bisa memanipulasi alam, bisa memanipulasi cuaca, seperti salah satu karakter X-Men Storm ya. Tiba-tiba ada angin kencang, tiba-tiba ada petir, ada badai, ada hujan. Apakah iblis sepowerful itu ya? Kenyataannya di sini ya enggak sih, saudara ya. Kalau ia menguasai tubuh seseorang sehingga orang itu dirasuk oleh roh jahat, itu dicatat oleh Alkitab dan itu benar. Maka apakah fenomena kerasukan roh jahat itu alkitabiah? Benar adanya? Ya saya yakin itu benar adanya, saudaraku ya. Yang menarik di sini penjelasannya ialah orang yang kerasukan roh jahat di sini, ya. Akhirnya saya juga tidak memungkiri, ia punya kekuatan. Ia seperti salah satu karakter fiksi, saudaraku ya. Orang yang punya kekuatan yang dilipat ganda. Ya kalau di film-film itu ya seperti Captain America atau Winter Soldier yang disuntik dengan serum yang membuat mereka menjadi kuat. Ya. Roh jahat di sini yang tinggal di dalam diri orang yang dari Gerasa ini atau dari Madara ini, dari Gadara maksudnya Garasa. Dia adalah orang yang akhirnya menjadi kuat. Bayangkan saudaraku ya, ia sudah sering dibelenggu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata change, dirantai. Dan rantai itu diputuskan sama dia. Berarti orang ini powerful ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa setan itu punya kuasa. Ya, di dalam Alkitab saudara bisa lihat bagaimana setan pun bisa memanipulasi, sihir. Dan tidak heran juga ada orang-orang yang sepertinya disembuhkan oleh setan. Nah, rantai diputuskan, belenggu diputuskan. Belenggu itu, kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh, kalau tidak salah seperti apa ya? Borgolnya yang diikatkan di pergelangan tangan itu pun dihancurkan. Bahkan dikatakan di sini dimusnahkan. Dalam bahasa yang lain digunakan kata dibuat hancur sampai berkeping-keping. Jadi powerful ya, kuat ya. Roh jahat ini ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Berarti semua orang nggak berani. Ya. Sekarang kita melihat buahnya. Buah dari orang kerasukan setan. Sehingga kita tidak boleh sekedar menuduh orang-orang yang mungkin saudara lihat ada di pinggir jalan. Ada orang yang kelihatannya gak waras. Ada orang yang kelihatannya kehilangan akal. Bisa jadi loh mereka kerasukan roh jahat loh saudaraku ya. Bisa jadi karena saya juga ada mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang memang concern dengan pelayanan seperti ini. Dia seringkali melayani orang-orang ODGJ ya. Saya tidak berani bilang orang gila tetapi ya orang ODGJ. Dia layani loh. Dia datangin, dia doakan. Ya, kemudian kalau bisa dia tampung. Saya juga ingat dulu ya ada beberapa orang-orang spesial ini, orang-orang ODGJ ini pernah ditempatkan di dalam sebuah pelayanan, kemudian mereka dilayani terus-menerus. Saya melihat ada titik terang loh, orang-orang seperti ini ternyata bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Ya makanya ya ada yang namanya panti rehabilitasi pemulihan orang-orang ODGJ. Saya percaya banyak di antara mereka yang juga dijamah oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh kuasa firman Tuhan juga.
Nah, di sini ada tanda orang-orang yang kerasukan setan. Yang pertama, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara lihat di sini ya. Ini persis seperti orang ODGJ, betul? Siang malam teriak-teriak, tinggal di pekuburan. Kemudian dikatakan di sini memukuli dirinya dengan batu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya baca itu cutting himself, ya, dia memotong dirinya, melukai dirinya dengan batu. Saudara harus sepakat bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam hal ini, pria ini atau orang ini sangat menderita, saudaraku ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Boro-boro ditolong, dibelenggu aja nggak mampu. Ya, boro-boro didoakan. Orang mau ke situ aja belum tentu. Ini orang yang sangat terpisah, terbuang, terlupakan. Dan Yesus mau datang ke situ. Saya percaya adalah rencana Tuhan untuk Yesus datang ke situ. Ya, untuk membebaskan orang ini tentunya. Saudara jangan berpikir bahwa Yesus hanya pengen seperti kebanyakan orang mengejar exposure, ayo kita bikin KKR aja lah. Yang hadir bakal ribuan, puluhan ribu. Tapi ternyata Yesus bersedia bertolak ke seberang, pergi ke daerah Dekapolis yang notabene bukan wilayah orang Yahudi. Ini adalah wilayah orang non-Yahudi yang mayoritas tinggal di sana. Ternyata Yesus berjalan untuk menemui orang ini dan ia ingin membebaskan orang ini. Saya percaya tidak pernah ada satu kebetulan di dalam rencana Tuhan. Orang ini terlupakan, ditinggalkan, hina dina. Tinggal di kuburan itu bagi orang Yahudi adalah suatu kenajisan. Karena di dalam hukum Taurat, ya, nggak boleh dekat-dekat dengan pekuburan, itu menajiskan. Tetapi Yesus bersedia untuk datang ke sana. Ya. Orang kerasukan tidak hanya mengalami sakit secara fisik atau mental, tetapi secara spiritual mereka sedang mengalami yang namanya dijajah oleh roh jahat. Nah, saudaraku, ketika Yesus bertanya jawab dengan orang ini, roh jahat yang ada di dalamnya itu menjawab bahwa mereka bernama legion. Nah, legion itu diambil dari istilah militer Romawi, ya, satu legion itu kurang lebih 6.000 tentara. Jadi sama seperti bangsa Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Di sini ada gambaran iblis sedang menjajah manusia ini. Ya. Nah, rema kedua bagi saya, ketika orang kerasukan roh jahat ini melihat Yesus dari jauh, ia berlari, saudaraku, untuk mendapatkan Yesus. Dan kemudian ia apa? Ia bow down, ia sujud, ia menyembahnya. Saudaraku, perhatikan di sini. Bahkan roh jahat pun berlari mendekat kepada Yesus. Ia berlutut dan menyembah Yesus. Saya mau tanya saudaraku, siapa pribadi yang patut disembah di dunia ini? Kalau Yesus hanya manusia biasa, ia tidak patut disembah. Iblis tahu, roh jahat ini tahu siapa Yesus. Makanya disebut apa? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Lo perlu perhatikan bahwa kata anak Allah ini tidak mengacu kepada anak secara lahiriah atau secara biologis. Anak Allah ini mengacu kepada pribadi Tuhan yang menjadi manusia. Itu adalah sebuah gelar. Karena anak itu mengacu biasanya kepada manusia. Tetapi disebut anak Allah itu artinya ini sama dengan Tuhan sebenarnya penyebutan ini. Ya, banyak orang di luar sana, maaf saya akan katakan non-Kristen,
banyak orang-orang non-Kristen di luar sana yang selalu menuntut bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, tunjukkan kepada saya di manakah ayat firman yang berkata Yesus ngomong bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, saya mau tanya saudaraku, kebanyakan saudara orang Kristen, apakah saudara berpikir dalam konsep yang amat sangat sederhana seperti itu? Saudara berharap Yesus mengatakan, akulah Tuhan Allah, sembahlah aku. Maaf ya, saya katakan sekali lagi, Alkitab orang percaya, Alkitab Kristen itu tidak sesederhana itu. Ya saudaraku ya. Tetapi kalau saudara betul-betul mengasihi firman Tuhan, saudara tentu akan mendapati ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab di mana Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Ia adalah juru selamat. Ia adalah Sang Mesias. Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ada banyak ayat firman Tuhan. Saudara tidak boleh mendikte bagaimana cara Tuhan menyatakan diri, kemisteriusan dirinya itu. Dengan sesederhana, akulah Tuhan, sembahlah aku. No, itu bahkan akan menjadi lucu. Kalau seandainya Yesus ngomong itu, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu tentu sangat aneh. Kalau saya khotbah, saya akan mengawali dengan kata begini. Hai saudaraku, akulah manusia. Dengarkanlah aku. Saudara nggak usah ngomong atau butuh statement seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan di awal pelayanannya ia merahasiakan keberadaan dirinya. Tetapi ia selalu menggaungkan satu perkataan ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus selalu menekankan dari buahnya. Dia tidak perlu ngomong akulah Tuhan. Tetapi dari karya, dari khotbahnya, dari kuasa yang menyertainya, dari pelayanannya, bahkan sampai pada akhirnya dari ucapan-ucapannya yang kontroversial. Harusnya orang tahu bahwa ia adalah Tuhan. Tapi ia tidak dengan serta-merta membuka jati dirinya. Pada akhirnya saudara tentu tahu. Di dalam Alkitab ada beberapa kali Yesus, ini mungkin agak melenceng, tetapi saya akan menjelaskan hal ini ya. Bahwa iblis pun mengenal Yesus dan menyembah dia. Banyak orang-orang di luar sana yang menuntut Tuhan Yesus harus ngomong gini, baru aku percaya. Nggak perlu, saudara baca Alkitab sungguh-sungguh aja lah. Yesus dikatakan beberapa kali berbicara kepada orang yang ia layani. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya sekarang, siapa manusia yang bisa mengampuni dosa? Bahkan beberapa ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin agama, yang berusaha mengambil batu dan melemparkan Yesus sampai mati. Berusaha membunuh Yesus karena ia dianggap menghujat Allah. Di dalam hati mereka berkata, siapa orang ini? Sampai ia berkata, bisa mengampuni dosa orang. Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Yesus beberapa kali juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini hal yang tidak terpahami, tetapi dengan tidak langsung ia sedang berkata aku adalah Allah itu sendiri. Ya saudaraku ya. Di depan ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Dia menggunakan sebuah kata, I am who I am. Ehyeh, esyer, ehyeh. Yang mengacu kepada Tuhan Allah Israel. Pengucapan ini hanyalah pengucapan yang ditujukan kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, itu, akulah aku. I am who I am. Dan lagi-lagi, pemimpin-pemimpin agama berusaha untuk membunuh Yesus. Karena apa? Dengan mengucapkan itu, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara boleh baca Alkitab saudara.
Ya, Alkitab orang Kristen tidak sesederhana akulah Yesus, sembahlah aku, enggak ada. Walaupun ada beberapa ayat yang berkata akulah Tuhan dan gurumu. Tetapi nggak usah pakai ayat itu, ada begitu banyak ayat lain yang jauh lebih powerful bagi saya. Aku menyediakan tempat tinggal. Siapa yang menyediakan tempat tinggal selain daripada Tuhan? Ya, aku datang dari atas. Tidak ada seorang pun yang datang selain dia yang dari atas sana. Yesus dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia bukan dari bumi ini. Kamu dari dunia ini, kamu dari bumi ini. Aku gak berasal dari sini. Dia Tuhan. Banyak orang yang komplain, silakan baca Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah. Bahkan di sini kita diteguhkan lagi. Roh jahat sampai datang mendekat kepada Yesus, bow down, berlutut dan menyembah Dia. Bagi saya ini sebuah gambaran. Biasanya iblis menggocok manusia, berusaha menjatuhkan manusia. Tiba-tiba kenapa dia berlutut di hadapan Yesus? Kalau Yesus cuma manusia biasa, ya nggak akan seperti itu. Beberapa kali Yesus berkata kepada iblis, diam. Dia tidak mau exposure dari mulut si jahat. Dia tidak butuh itu. Dia tidak butuh exposure dari si jahat. Dia tidak butuh pengakuan. Dia tidak butuh penjelasan apapun dari bibir mulut roh jahat. Karena bagi dia itu adalah sebuah misteri ilahi. Belum waktunya. Kelak waktunya akan dinyatakan dan orang-orang tahu. Kalau Yesus cuma manusia biasa, ia mati. Dan ia akan dilupakan. Tapi faktanya Yesus bangkit. Masa bodoh dengan orang-orang yang berkata itu bukan Yesus yang disalib, itu Yudas. Kalau dalam Alkitab saya ya enggak. Alkitab saya lebih duluan ada kok, ratusan tahun. Mana yang paling benar? Karena konsep Yesus digantikan Yudas itu kan dikatakan oleh kitab apokrif yang jauh munculnya. Yang jauh daripada tulisan-tulisan abad pertama. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada kitab yang lahirnya ratusan bahkan ribuan tahun kemudian? Saya lebih percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus tidak diserupakan. Ada begitu banyak tulisan Alkitab salinan itu, ada ribuan saudaraku. Kalau tidak salah ada 24.000 salinan lah. Itu jauh lebih kuat daripada begitu banyak salinan-salinan sastra klasik. Orang mempertanyakan keaslian Alkitab, tetapi salinannya sudah lebih daripada puluhan ribu. Itu sesuatu yang lucu. Sejarah itu tidak bisa dibohongi, saudaraku ya. Kalau ahli-ahli memeriksa itu tidak bisa seperti buzzer-buzzer di Indonesia yang menyebarkan tentang ijazah palsu Jokowi dan banyak orang percaya. Itu sebuah tanda kebodohan juga sebenarnya. Kalau Alkitab itu memang diteliti oleh ahli-ahlinya, termasuk ahli-ahli sejarah. Bayangkan ya, orang-orang peneliti sejarah, peneliti jejak-jejak purbakala itu pasti akan melakukan cek and recheck, dan semua salinan-salinan itu akurat. Kesalahannya itu paling titik koma doang. Peletakan titik koma. Selebihnya semuanya itu sama, back to back, saling melengkapi. Kenapa saudara meragukan Alkitab saudara dan mau berpaling kepada Alkitab yang kemudian datang ratusan tahun dan saudara percaya itu? Saya tidak percaya kepada Yesus lain yang diberitakan bahwa Alkitab oleh Alkitab lain yang muncul ratusan atau bahkan ribuan tahun kemudian. Saya nggak percaya. Saya lebih percaya kepada apa yang ditulis oleh ini Alkitab orang Kristen yang sejati ini, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencondongkan hati kita kepada kebenaran ya. Nah di sini kemudian dikatakan Yesus mengusir roh jahat itu
Dan roh jahat itu meminta izin supaya Yesus mengizinkan mereka memasuki babi-babi. Dan akhirnya roh-roh itu, legion itu masuk ke dalam babi-babi itu dan terjun ke jurang yang masuk ke danau dan mati, saudaraku ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal di sini yang saudara harus perhatikan, saudaraku ya. Yesus menunjukkan pemulihan bagi orang ini. Pertama-tama orang ini telanjang. Kemudian ia berpakaian. Dari gila, kemudian menjadi waras. Dari agresif, kemudian duduk tenang. Ini adalah cerminan dari pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang ketika engkau dikacaukan oleh kuasa jahat, Tuhan rindu memulihkan kehidupan saudara. Ya, banyak kerusakan rumah tangga, banyak kerusakan dalam karakter pribadi kita. Oleh karena ya mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang gak benar, ada yang lahir dari keluarga broken home, ada orang tuanya toksik dan sebagainya. Tetapi Tuhan rindu memulihkan saudara. Apapun alasannya, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Pertama-tama saudara dulu diubahkan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa Yesus diusir ya? Orang-orang takut ya, menyuruh Yesus pergi. Bukannya bersyukur, mereka malah menyuruh Yesus pergi. Karena mereka takut kehilangan mata pencaharian ekonominya, yakni babi itu. Atau takut juga terhadap kuasa Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikanlah di sini. Bahwa tidak ada yang kebetulan dari apa yang Yesus kerjakan. Ketika ia berangkat ke Dekapolis, ke wilayah Gerasa atau Gadara, dia melayani seorang yang kerasukan roh jahat dan ia melepaskannya. Satu jiwa penting. Ketika orang ini sudah dilepaskan, Yesus tidak mengizinkan dia untuk mengikuti dia. Namun ia menyuruh supaya orang yang sudah dipulihkan ini kembali ke wilayahnya. Dan akhirnya orang ini betul-betul pulih, kemudian menjadi utusan ke wilayah Dekapolis. Ini orang menjadi misionari pertama ke dunia non-Yahudi. Bahkan sebelum murid-murid pergi ke bangsa-bangsa, ia sudah memberitakan tentang Yesus. Jadi Yesus menolak ajakan orang itu dengan tujuan supaya ia boleh menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di wilayah yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mencelikan setiap kami, mengajar setiap kami, menyingkapkan segala yang terselubung, dan membuat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Tuhan tolong supaya kebenaran firman ini boleh menetap, boleh melekat di dalam batin kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran, kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan kami untuk berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Selama kami hidup di dunia ini, kami percaya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup bertumbuh menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.